Halo teman-teman, kembali lagi di Mata Channel. Kali ini kita bakalan menceritakan sebuah alur cerita film, yang berjudul, A Serbian Film. Film ini bercerita tentang aktor pornografi yang sudah lama pensiun. Namun tiba-tiba di masa pensiunnya itu, sering dipanggil kembali untuk memerankan film terbaru. Akan tetapi pada saat pembuatan film tersebut, keluarganya dilibatkan dalam proses pembuatan film itu. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Peter, yang sedang menonton film bercocok tanam, yang dimana di film itu pemerannya adalah bapaknya sendiri yaitu Milos. Milos dan istrinya yang bernama Marija, langsung mematikan wifi tersebut, kemudian istrinya mengatakan bahwa, mereka harus menyembunyikan dari anaknya, lalu Milos mengatakan kepada istrinya bahwa, hari ini ada janji dengan teman lamanya, yang bernama Leja, untuk membahas film baru dan ingin bertemu di sebuah kafe. Milos pun bertemu Leja di sebuah kafe, lalu Leja mengajak Milos untuk kembali lagi memerankan film tersebut, lalu Leja mendapatkan info dari temannya yang bernama Fukmir, bahwa dia sedang mencari pemeran utama dalam pembuatan filmnya. Kemudian Leja mengajak Milos untuk mengambil tawaran tersebut, lalu Leja memberitahukan ke Milos, bahwa bayaran pembuatan film ini sangat mahal, dan bisa membuatmu kaya mendadak. Malamnya ketika Milos bertemu istrinya, dia memberitahukan bahwa, teman yang bernama Leja menyuruhnya untuk memerankan film itu, dengan bayaran yang sangat tinggi. Istrinya pun menyetujui hal itu. Dan menurut istrinya, mungkin sutradara dalam pembuatan film itu, sedang mencari bintang porno bergelar sarjana permukaan, dan tidak lupa, mereka pun bercocok tanam. Singkat cerita, Milos pun bertemu dengan sutradara pembuat film tersebut yang bernama Fukmir, kemudian Fukmir memanggil asistennya, untuk memperlihatkan kontrak kerjanya. Namun, di sini Milos mempertanyakan, tentang film yang akan diperankannya ini, kemudian Fukmir menjelaskannya, bahwa film yang akan kita buat beda dari yang lain, lalu menyuruh Milos untuk mengasah kontrolnya agar tetap berdiri saat syuting tersebut. Singkat cerita, Milos pun mendatangi tempat panti asuhan, untuk memulai syuting film tersebut. Kameramen menyuruh Milos untuk tetap santai dan enjoy pas syuting film itu. Kemudian Milos disuruh untuk menemui pengurus panti tersebut. Kemudian mereka memasuki sebuah ruangan, lalu di dalam ruangan itu, mereka pun memulai bercocok tanam. Kako je bilo? Snimali smo u zavodu za napuštenu decu. Milos pun menelpon adiknya yang bernama Marco, lalu dia menanyakan tentang orang yang bernama Fukmir itu, akan tetapi dia tidak mengenalnya. Milos meminta Marco untuk mencari tahu identitas tentang Fukmir beserta dengan temannya. Di sini Milos merasa ada yang aneh dalam pembuatan film tersebut, karena dia tidak mendapatkan info apapun, tentang pembuatan filmnya itu. Dobro i šta je tako hitno? Reci ti meni šta mi uopšte radimo, mislim, šta mi tu snijemo? Jel ti nedostaje? Milos pun mabuk setelah minum-minum dengan temannya itu, lalu dibawa pergi untuk memulai syutingnya lagi. Lalu di dalam ruangan itu, tiba-tiba perempuan mendekatinya, untuk melakukan karaoke pada kontrolnya. Bravo, bravo, bravo. Setelah syuting film itu Milos memukul salah satu orang yang ada di sana, lalu keluar dari tempat itu. Fukmir pun mengikuti Milos. Di sini Milos marah dan ingin berhenti dari proyek tersebut,
Milos marah karena pas syuting tersebut dia melihat anak di bawah umur menontonnya. Lalu Milos menghubungi Marco, kemudian Marco memberikan informasi yang ia dapatkan tentang Vukmir. Marco memberitahukan bahwa Vukmir ini dia pernah bekerja sebagai psikolog di panti asuhan, lalu pernah bekerja di program TV anak-anak. Danas opet radimo kod kuće. Ja više ne radim nigde. Što se mene tiče... Setelah itu Milos pun pergi, dan tiba-tiba kepala Milos merasa pusing, dan kontrolnya mulai berdiri sendiri. Ketika dia melihat perempuan mendekatinya, kontrol Milos semakin mengeras, dan mengamuk sampai-sampai ingin merobek celananya. Perempuan itu pun mendekat, lalu memegangi kontrolnya Milos. Ketika Milos terbangun, dia sudah berada di rumah, dan tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Milos pun menelpon istrinya dan mencarinya, namun istri dan anaknya tidak ada di rumah tersebut. Milos pun mencoba mengingat apa yang terjadi kepadanya, dan kemudian Milos menelpon Marco tapi nomornya tidak aktif. Marco tiba-tiba berhenti di tengah jalan, dan Milos mulai mengingat kejadian yang dia alami di jalan tersebut. Ternyata dia bertemu dengan perempuan yang ingin diremas dan ditusuk. Lalu perempuan tersebut membawa Milos ke suatu tempat untuk melakukan pengecrotan. Milos pun mendatangi tempat Vukmir, yang dimana di tempat ini, tempat melakukan syuting film itu. Milos pun memasuki sebuah ruangan, dan mengingat di ruangan tersebut dia melakukan syuting film, lalu diberi obat perangsang sekaligus obat kuat. Dan di tempat itu Milos mengingat dia melakukan adegan doggy style, dengan seorang perempuan, yang sudah diikat kedua tangannya, lalu memukuli perempuan tersebut, lalu tiba-tiba Milos membunuh perempuan itu dengan memenggal kepalanya. Setelah mengingat kejadian tersebut, Milos masuk ke ruangan Vukmir untuk mencari rekaman videonya. Karena Milos belum sepenuhnya mengingat apa yang terjadi kepadanya, Milos pun mendapatkan rekamannya, dan langsung pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Milos melihat beberapa adegan pengecrotan, lalu dia melihat tubuhnya disuntikan obat perangsang oleh seorang dokter. Setelah melihat semua itu, kepala Milos merasa pusing. Karena Milos melihat, di rekaman tersebut dia ditusbol oleh kameramennya. Setelah melihat semua rekaman itu, Milos pun pergi dan mendatangi suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah sebuah gudang, yang dimana sebelumnya, dia dibawa ke tempat tersebut. Setelah berjalan memasuki tempat itu, lalu memasuki ruangan, dan di dalam ruangan itu Milos mengingat dia diberi obat lagi, lalu kemudian akan tetapi di tempat itu, Milos mendapatkan sebuah ruangan yang sangat luas. Dalam ruangan tersebut, dia melihat Vukmir dan Marco yang sudah meninggal. Ingatan Milos pun kembali dan mengingat semuanya. Ternyata di tempat itu Milos melakukan syuting filmnya, dan melakukan adegan pengecrotan dengan dua orang. Vukmir sangat senang melihat Milos sangat bersemangat sekali bermainnya. Akan tetapi Milos tidak sendirian, dia ditemani oleh seseorang yang sama ganasnya dengan Milos. Kemudian Vukmir mencoba membuka topeng orang yang ditemani Milos tersebut. Dan ternyata orang yang di samping Milos, adalah Marco, atau adiknya sendiri. Namun mereka sudah diberi obat perangsang, saking enaknya yang dirasakan Marco dia pun berteriak. Ternyata dua orang yang digenjot adik dan kakak ini adalah istri dan anaknya si Milos. Milos pun sadar, lalu melompat ke arah Vukmir.
setelah membunuh Vukmir, Milos mengambil pistol kameramen yang ada di sana, lalu menembaki semua kamera yang ada di tempat itu, dan akhirnya Marco dibunuh oleh istri Milos dengan digigit kontrolnya. Setelah kejadian tersebut, Milos mengingat membawa pergi istri dan anaknya kembali ke rumahnya, lalu menyimpannya di kamar. Milos pun sedang berusaha bunuh diri, namun tiba-tiba pistol yang dia pegang pelurunya habis. Lanjut cerita, Milos sudah mengingat semua kejadian pas syuting film pengencrotannya, lalu kembali ke rumahnya, untuk menemui istri dan anaknya, melihat istri dan anaknya sudah tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Milos pun ngambil pistol, dan melihat istrinya yang ingin bunuh diri bersamanya, lalu memanggil anak dan istrinya untuk tidur di kamar, sambil memegangi pistol tersebut, lalu kemudian mereka pun bunuh diri. Film pun berakhir. Sekian alur filmnya, maaf jika ada salah kata, support channel ini supaya berkembang, bantu share, like, komen dan subscribe, terima kasih.